Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riko Alfianto dari kelas 11 MIA. Di sini saya akan membedah struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, pernyataan umum, dan yang kedua, deretan penjelas, dan yang ketiga, penutup. Contoh teks eksplanasi yang pertama yaitu gunung meletus. Pernyataan umum. Gunung meletus terjadi disebabkan oleh adanya endapan magma yang berada di perut bumi. Adanya gas di dalam perut bumi menyemburkan dengan kekuatan yang besar. Letusan gunung berapi adalah salah satu bencana alam yang sangat besar dan luar biasa. Gunung berapi tercipta dengan letusan-letusan yang hebat. Ada banyak sekali gunung aktif di Indonesia. Daftar gunung berapi aktif di Indonesia diantaranya adalah Tinggi Gunung Krakatau, Gunung Merapi, Gunung Tambora, Gunung Toba, Gunung Kerinci, dan masih terdapat banyak lagi yang lain. Deretan penjelas. Karena terdapat hubungan secara langsung dengan batas lempeng bumi, sebagian besar aktivitas gunung berapi berhubungan dengan zona kegempaan yang aktif. Salah satu tanda yang bisa dikenali sebelum terjadi gunung meletus adalah terdapat aktivitas seperti perubahan suhu dan tekanan yang signifikan pada batas lempeng bumi, sehingga hal tersebut mengakibatkan berbagai material batuan di sekelilingnya itu meleleh. Pada umumnya orang-orang menyebutnya sebagai magma atau cairan pijar. Material-material yang berada di dekatnya akan diinstruksi oleh magma melalui rekahan-rekahan yang mendekati permukaan bumi. Magma atau cairan pijar terbentuk di dalam perut bumi karena di dalamnya terdapat suhu yang sangat panas. Kemudian dengan adanya material-material, gas-gas tersebut dikirimkan sehingga gas-gas tersebut bercampur dengan magma. Pembentukan magma berada pada kedalaman sekitar 60 hingga 120 km dari bawah permukaan bumi. Lalu di sekeliling kawah terdapat sebuah magma yang mengandung gas, di mana letak magma tersebut berada di bawah tekanan batu-batuan. Akibat dari tekanan tersebut maka terjadilah gunung meletus yang mengeluarkan magma halo. Magma tersebut mengalir keluar dari perut bumi menuju keluar permukaan bumi. Gas dan magma di waktu bersamaan meledak dan menciptakan sebuah lubang. Lubang ini biasanya disebut sebagai lubang utama. Dari lubang ini biasanya banyak materi-materi vulkanik disemburkan. Ketika semburan telah selesai, pada umumnya di area puncak gunung berapi terlihat seperti ada mangkok, di mana sebenarnya mangkok ini adalah kawah. Selain itu, lubang utama yang telah disebutkan di atas tadi terdapat pada dasar kawah itu. Adanya letusan gunung berapi mengakibatkan efek yang positif dan negatif bagi masyarakat. Dampak positifnya adalah letusan dari gunung berapi mengakibatkan tanah menjadi subur. Selain itu, material-material dari hasil perut bumi bisa digunakan sebagai mata pencarian masyarakat. Biasanya digunakan sebagai sumber daya air dan wisata alam energi panas bumi. Sedangkan untuk dampak positifnya adalah efek langsung maupun efek tidak langsung yang bisa dirasakan oleh semua makhluk hidup. Untuk efek langsungnya berupa mara bahaya dan mengancam hidup makhluk hidup karena gunung berapi yang meletus mengeluarkan gas beracun, awan panas, serta jatuhan piroklastik. Sedangkan efek tidak langsungnya seperti rusaknya area perkebunan, adanya hujan lahar, serta menimbulkan aneka macam penyakit. Misalnya saja adalah penyakit saluran pernapasan. Penutup. Maka dari itu, hingga saat ini salah satu bencana yang mengerikan bagi masyarakat adalah gunung meletus. Kehebatan dari letusan gunung berapi juga bisa memecah pulau dan menciptakan danau. Contoh teks eksplanasi yang kedua yaitu sampah. Pernyataan umum. Sampah merupakan salah satu benda yang sudah tidak digunakan atau dimanfaatkan lagi. Keberadaan dari sampah sendiri sangatlah mengganggu, khususnya dari kesehatan masyarakat yang ada di sekitar. Jenis sampah sendiri dibagi menjadi 2. Pertama adalah sampah organik dan yang kedua adalah sampah non-organik. Sampah organik merupakan sampah yang dapat terurai oleh bakteri dengan sangat mudah. Contoh dari sampah organik di sini adalah sayuran, daun yang sudah kering, dan berbagai jenis makanan yang sudah basi. Manfaat dari sampah organik yang banyak digunakan oleh masyarakat adalah untuk pupuk tanaman atau pupuk kompos untuk tumbuhan. Sementara sampah non-organik sendiri merupakan sejenis sampah yang sangat sulit untuk diuraikan seperti botol, kaleng, plastik, dan lain sebagainya.
Di antara langkah yang bisa dilakukan untuk bisa mengurai keberadaan sampah organik adalah dengan melakukan pengolahan atau daur ulang. Benda-benda tersebut dapat dijadikan sebagai barang yang nilai jualnya cukup tinggi. Deretan penjelas. Di sekitar masyarakat, sampah memang sudah menjadi suatu fenomena yang cukup banyak dijumpai. Pada awalnya, sampah-sampah adalah hal yang biasa berserakan di sekitar rumah dan sebagainya. Namun, ternyata sampah bisa memunculkan dampak yang cukup besar bagi masyarakat itu sendiri, seperti banjir, longsor, dan juga bisa menjadi sumber dari penyakit. Sampah yang selalu diabaikan dan menumpuk ternyata bisa menyebabkan bau yang amat tidak enak, sehingga itu akan menyebabkan terjadinya pencemaran udara di sekitar, bahkan bisa menyebabkan seseorang terkena penyakit kronis seperti DBD dan muntaber. Selain itu, sampah juga bisa menyebabkan beberapa bencana besar seperti longsor dan banjir. Banyaknya sampah yang dilempar atau dibuang ke sungai bisa menghambat aliran sungai, dan seiring dengan berjalannya waktu maka air sungai tersebut pun bisa meluap dan mengakibatkan banjir. Dengan demikian, aktivitas atau kegiatan masyarakat juga akan terhambat. Penutup: apabila kamu terbiasa membuang sampah sembarangan, maka bisa menimbulkan dampak yang amat merugikan di kemudian hari. Maka dari itu, sebagai makhluk yang ingin sejahtera, mari menjaga lingkungan sekitar dengan membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya. Ini adalah hal kecil yang bisa mengurangi bahaya dari penumpukan sampah. Dan untuk jenis sampah organik, kamu bisa mengolahnya menjadi pupuk. Sementara untuk jenis sampah non-organik, kamu bisa membuatnya sebagai kerajinan yang memiliki nilai jual tinggi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.